Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohamim, NPM 035. Di sini saya akan mempraktekkan tentang membaca nyaring. Membaca nyaring. Pengertian ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu dia membaca. Proses membaca dapat dibagi atas: 1. Membaca nyaring, membaca bersuara dan membaca lisan. 2. Membaca dalam hati. Dalam membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata nyaring atau pandangan, penglihatan, dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif auditory memory, ingatan pendengar, dan motor memory, ingatan yang bersangkutan paut dengan otot-otot kita. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menurut agar pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan pendengar. Kegiatan lisan ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak kalau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka. Dalam kegiatan ini, menyimak tidak dapat dikesampingkan, dan maksud serta tujuan penyimakan adalah memahami yang dibacakan orang. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan membaca nyaring, guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi. Demikianlah nyata kepada kita bahwa membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama, pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan sebagainya. Kemudian, memproduksikan suara tepat dan bermakna. Oleh karena itu, khusus dalam pengajaran bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih ditunjukkan pada ucapan daripada ke pemahaman. Mengingat hal tersebut, bahan bacaan haruslah dipilih yang mengandung isi dan bahasa yang relatif mudah dipahami. Agaknya sukar dibantah bahwa membaca adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan. Walaupun harus diakui bahwa membaca itu sangat bermanfaat, tetapi sangat disayangkan bahwa masih terdapat juga apa yang disebut poor readers atau pembaca yang bermutu rendah. Pada profesi-profesi intelektual yang sangat tinggi sekalipun, di awal telah diutarakan mengenai pengertian serta manfaat membaca nyaring atau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar serta mengetahui bahwa sebenarnya kegunaan keterampilan membaca nyaring memang sangat terbatas. Sesungguhnya sedikit orang yang terlibat atau dituntut untuk membaca nyaring sebagai kegiatan rutin setiap hari, seperti penyiar radio, pembicara televisi,
pendeta, pastor, ulama, atau aktor. Demikianlah dari segi mayoritas. Kegunaan atau kepentingan memang terbatas. Yang B, keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam membaca nyaring. Kelas 1. 1. Mempergunakan ucapan yang tepat. 2. Mempergunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami. Keempat, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. Kelima, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik dan koma, tanda tanya dan tanda seru. Kelas 2. Nomor 1, membaca dengan terang dan jelas. 2. Membaca dengan penuh perasaan ekspresi. 3. Membaca tanpa bertegun-tegun, tanpa terbata-bata. Kelas 3. Nomor 1, membaca dengan penuh perasaan ekspresi. 2. Mengerti serta memahami bahan bacaan. Kelas 4, nomor 1, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Kecepatan mata dan suara. 3. Patah kata dalam 1 detik. Kelas 5, membaca dengan pemahaman dan perasaan. Aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan. Ketiga, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bacaan kelas. Membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi. 2. Membaca dengan penuh kepercayaan atau pada diri sendiri dan mempergunakan frase atau susunan kata yang tepat. Yang C, peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, suatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelumit humor yang segar, atau sebait puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca harus menguasai keterampilan persepsi, penglihatan, dan daya tanggap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang. Pembaca biasanya mempergunakan berbagai cara, antara lain: nomor 1, dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan perekanan yang jelas. 2. Dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lain. 3. Dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. 4. Menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suara agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. 5. Menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan gaya ekspresi yang baik dan tepat. Terima kasih.